Pada episode sebelumnya, Kiwong si pembajak kapal berhasil menemukan dukun yang ia cari. Dukun itu ternyata membawa makhluk mengerikan yang mereka sebut jenglot. Tubuh jenglot itu kecil, dia mempunyai taring dan kuku yang amat panjang. Sebenarnya, dukun itu mau mengembalikan jenglot ke habitat aslinya, yaitu hutan tropis, agar tidak ada orang yang menyalahgunakan jenglot tersebut. Tapi ternyata ada orang yang membayar para pembajak laut untuk merampas jenglot dari tangan si dukun. Jenglot itu pun berhasil dirampas oleh pimpinan pembajak. Nama pimpinannya adalah Kiwong. Tapi ternyata Kiwong punya rencana lain. Kiwong malah memanfaatkan jenglot itu untuk kepentingan pribadinya. Dia bahkan sudah mencuri gulungan mantra untuk membangkitkan jenglot tersebut. Setelah Kiwong berhasil merampas jenglot, dia pun membunuh si dukun dengan cara menggantungnya. Setelah itu, ia menyeret seorang penumpang untuk dijadikan tumbal pertama bagi jenglot. Dan saat Kiwong sedang melakukan ritual penumbalan, tiba-tiba saja ada anak buahnya yang lari menghampiri Kiwong. Lelaki itu tampak sangat ketakutan. Napasnya ngos-ngosan, keringat mulai membasahi dahinya. Dia berkata pada Kiwong dengan terbata-bata, "Bang, ada pocong di bagasi, Bang," ucap anak buahnya Kiwong. Mendengar ucapan anak buahnya itu, Kiwong malah tertawa terbahak-bahak. "Halah, jangan ngawur kau. Mana ada pocong di bagasi kapal seperti ini," ucap Kiwong. "Serius, Bang, kau lihat saja sana. Pocongnya ada di dalam peti. Itu pasti pocong duluh, Bang. Soalnya ada keris yang tertancap di perutnya," ucap pembajak itu. Pocong duluh memang sudah sangat terkenal. Banyak orang yang bergidik ngeri kalau mendengar cerita pocong duluh. Dan kali ini pocong itu ada di kapal di Rotterdam. Mendengar kata pocong duluh, Kiwong pun berhenti tertawa. Segera Kiwong menggulung kembali kain mantra itu dan buru-buru pergi ke bagasi kapal. Sesampainya di sana, Kiwong melihat beberapa orang anak buahnya sedang mengerumuni sebuah peti kayu. Peti itu ternyata sudah dibuka. Ada pocong duluh yang terbaring di sana. Wajah pocong itu utuh, tapi memang tampak sangat pucat sekali. Dan di bagian perutnya ada sebuah keris yang tertancap. Tak salah lagi, itu memang pocong duluh. Kiwong memperhatikan wujud pocong itu. Ini baru pertama kalinya Kiwong melihat wujud asli pocong duluh. Selama ini, Kiwong hanya mendengar ceritanya saja dari mulut ke mulut. "Kita apakan pocong ini, Bang?" tanya anak buahnya Kiwong. "Gotong peti pocong ini ke atas dek," suruh Kiwong pada anak buahnya. Mereka pun menuruti perintah Kiwong. Lalu mereka meletakkannya di hadapan para penumpang. "Siapa yang membawa pocong duluh ke atas kapal ini?" tanya Kiwong. "Aku," ucap Raka. Dia pun berdiri. "Mau kau apakan pocong ini, hah?" tanya Kiwong. "Aku mau mengasingkannya ke sebuah pulau karena pocong itu sangat berbahaya," jawab Raka. Dia tidak berani macam-macam karena sekali saja ada yang berontak, maka para pembajak itu tidak akan segan-segan membunuh semua penumpang. Kiwong memang pernah mendengar tentang keganasan pocong duluh, makanya dia tidak mau macam-macam dengan pocong itu. Lagi pula tujuan Kiwong sudah tercapai, ia hanya ingin menguasai jenglot. "Jadi ini benar-benar pocong duluh ya?" tanya Kiwong. "Iya, itu memang pocong duluh," jawab Raka. Kiwong pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menutup kembali peti pocong itu. Peti tersebut dipaku dengan sangat kuat. Tak lama kemudian, Kiwong kembali ke ruang kemudi kapal. Dia sangat terkejut saat melihat tubuh si penumpang yang jadi tumbal jenglot. Tubuhnya itu kempis, bahkan tengkorak kepalanya tampak sangat jelas. Penumpang itu tergeletak mati, sementara tangan kanannya masih diborgol. "Dia sudah mati, Bang," kata anak buahnya Kiwong. "Jenglotnya kemana ya?" tanya Kiwong. "Aku tidak melihatnya. Mungkin masih di dalam tubuh si lelaki itu," ucap anak buahnya Kiwong. "Setiap malam kita harus memberikan tumbal pada jenglot itu," kata Kiwong pada anak buahnya. "Berapa tumbal yang harus kita berikan, Bang?" tanya anak buahnya Kiwong. 10 orang, jawab Kiwong. Semenjak malam itulah Kiwong mulai menumbalkan para penumpang. Saat ini kapal di Rotterdam hanya mengambang di tengah lautan. Kiwong sengaja tidak menyalakan mesin kapal itu. Setiap malam, Kiwong menyeret penumpang ke dalam ruang kemudi untuk ditumbalkan. Sementara itu, Kiwong membatasi aktivitas para penumpang. Mereka hanya boleh berdiam diri di dalam kamar dan sesekali pergi ke toilet. Itu pun tetap dikawal oleh para pembajak bersenjata.
Tepat di malam ke-10, Kiwong menyeret kembali seorang penumpang lelaki bertubuh gemuk. Lelaki itu sempat mengamuk saat dipaksa untuk masuk ke dalam ruang kemudi. Kiwong dengan kasar menendang penumpang itu. Si penumpang pun tersungkur. Dia mengaduh kesakitan. Ruangan itu sangat bau. Ada 9 mayat manusia yang tergeletak di sana. Sebagian mayat itu sudah membusuk. Tubuh mereka kurus kering. Jenglot dengan ganas menghisap darah mereka. Si lelaki gendut pun ketakutan. Dia berteriak minta tolong. Tangan kanannya diborgol pada sebuah talang besi. Ia pun mengamuk mencoba untuk melepaskan borgolan tersebut. Tapi borgolan itu sangat kuat. Mustahil baginya untuk bisa lepas dari borgolan tersebut. Pintu pun dikunci dari luar. Si lelaki gendut terus mengamuk sambil minta tolong. Dan tak jauh darinya, tampaklah Jenglot keluar dari mulut salah satu mayat. Jenglot itu merayap perlahan mendekati si lelaki gendut. Dan dengan sekejap, Jenglot itu loncat kemudian hinggap di atas perut si penumpang. Beberapa kali lelaki gendut itu menggibaskan Jenglot yang hinggap di atas perutnya. Tapi Jenglot itu sulit sekali digibaskan. Dia seakan menempel pada perut. Dan tak lama kemudian, Jenglot itu berhasil merobek kulit perutnya si lelaki gendut. Dia berteriak kesakitan. Perlahan, darah dalam tubuhnya dihisap oleh Jenglot sampai tubuhnya itu kempis. Lelaki itu pun mati seketika dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dan dari balik pintu kaca, Kiwong terus memandangi mayat si penumpang itu. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi pada Jenglot setelah diberikan 10 tumbal. Tapi anehnya, Jenglot itu tidak mau keluar dari tubuh si lelaki gendut. Kiwong pun kesal. Dia membuka pintu ruang kemudi. Anak buahnya Kiwong sudah mencoba untuk melarang bosnya itu. Tapi Kiwong tetap bersikeras ingin masuk ke dalam ruang kemudi untuk memeriksa mayat si penumpang. Setelah berada di dalam ruang kemudi, Kiwong perlahan menghampiri mayat tersebut. Ia menyorotkan senter kecil ke tubuh si mayat. Kemudian, Kiwong membuka mulut mayat itu. Ternyata ada Jenglot di dalam mulutnya. Jenglot itu bergerak-gerak. Kedua matanya yang kecil tampak menyala. Dan dengan sekejap, Jenglot loncat dari mulutnya mayat lalu masuk secara paksa ke dalam mulutnya Kiwong. Kiwong memegangi lehernya sendiri. Senter yang ia pegang seketika saja jatuh. Tak ada satu orang pun anak buahnya yang berani menolong Kiwong. Mereka hanya berdiri di luar ruangan sambil sesekali bergidik ngeri melihat Jenglot yang masuk ke dalam mulutnya Kiwong. Lelaki itu mencoba untuk mengeluarkan Jenglot yang ada di dalam mulutnya. Tapi makhluk kecil itu memaksa untuk masuk ke dalam tubuh Kiwong. Wajah Kiwong memerah. Air matanya keluar membasahi pipi. Dia pun ambruk. Tak butuh waktu lama, Jenglot berhasil masuk ke dalam tubuhnya Kiwong. Lelaki itu pun bangkit sambil memegangi perutnya yang terasa sakit sekali. Ia keluar dari dalam ruang kemudi sambil terhuyung-huyung. Kiwong tidak tahu kalau Jenglot itu sangat berbahaya. Tidaklah mudah untuk menaklukkan Jenglot itu. Kalau bukan ahlinya, maka Jenglot itu akan jadi bumerang. Begitulah yang kini dialami Kiwong. Dia terus berjalan menelusuri dek. Kiwong meminta air minum pada anak buahnya. Tapi tak ada satu orang pun yang berani dekat-dekat dengan Kiwong. Mereka semua takut dimangsa oleh Jenglot. Para pembajak itu yakin kalau bos mereka sebentar lagi pasti akan mati. Tak ada yang bisa selamat dari hisapan Jenglot. Karena hal itulah sebagian dari anak buahnya Kiwong mulai melarikan diri menggunakan perahu-perahu kecil. Sementara itu, kini tubuh Kiwong ambruk tepat di atas para penumpang kapal. Para penumpang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mereka pun memberontak. Dengan tangan kosong atau alat seadanya, mereka menerjang anak buahnya Kiwong. Tembakan pun dilesatkan oleh komplotan pembajak. Sebagian penumpang ada yang tewas terkena peluru. Raka saat itu tidak mau tinggal diam. Dia mengeluarkan ajian Braja Musti yang ia miliki untuk melawan komplotan pembajak. Banyak orang yang terheran-heran dengan kesaktian Raka. Dan dengan ajian Braja Musti itu, Raka berhasil membunuh 5 orang penjahat. Namun sayangnya dalam pemberontakan itu, istrinya Tu Bagus Aji mati tertembak peluru liar. Wanita itu tertembak di bagian dadanya. Kini dia sekarat di tengah-tengah orang yang sedang melakukan pemberontakan. Sementara itu, Ana menangis sambil memegangi wajah ibunya. Napas wanita itu terputus-putus.
Dia pun meninggal dunia. Aji baru menyadari kejadian itu setelah istrinya tewas. Buru-buru ia menghampiri istrinya lalu menangis sesenggukan. Dan beberapa saat kemudian, komplotan pembajak semakin terdesak. Satu persatu mereka mati dikeroyok massa. Tak ada satupun pembajak yang tersisa. Mereka semua mati dengan sangat mengenaskan. Mayatnya bergeletakan di atas dek kapal. Dek itu dipenuhi bau darah yang amis. Semua penumpang bersorak gembira merayakan kemenangan itu. Tapi di balik kemenangan mereka, tak sedikit nyawa penumpang yang mati sia-sia, termasuk istrinya Tu Bagus Aji. Perlahan Raka menghampiri Tu Bagus Aji. Raka mencoba untuk menenangkan lelaki itu. Dan tak lama kemudian, di antara mayat-mayat para pembajak, ada sebuah mayat yang tubuhnya bergerak-gerak. Itu adalah mayatnya Kiwong. Warna kulitnya Kiwong berubah jadi putih kehijauan. Ada urat-urat warna merah yang menonjol di permukaan kulitnya. Lalu Kiwong membalikkan tubuhnya sendiri. Kini dia dalam posisi terlentang. Wajahnya mengerikan sekali. Ada darah kental warna hitam yang keluar dari dalam mulutnya itu. Bola matanya hitam semua. Jenglot masih ada di dalam jasadnya Kiwong. Walaupun pada hakikatnya Kiwong itu sudah mati. Tapi kini dia dikendalikan oleh makhluk jahat bernama Jenglot. Tumbal Jenglot memang sudah sempurna 10 orang. Tapi ritual itu gagal karena Kiwong tidak membaca kembali gulungan mantra tersebut. Ia memang hanya tahu sedikit soal Jenglot dan akhirnya berakibat fatal seperti ini. Dengan patah-patah, jasad Kiwong bangkit. Mulutnya penuh dengan darah. Dia lari menerjang salah satu penumpang lalu menggigit leher penumpang itu sampai darahnya muncrat. Daging keluar dari leher si penumpang. Kiwong menggerogotinya dengan sangat brutal. Para penumpang lainnya pun ketakutan. Sebagian dari mereka lari menjauh dari Kiwong. Tapi ada 3 orang penumpang yang mencoba untuk melepaskan gigitan Kiwong. Namun sayangnya mereka semua malah dibantai oleh Kiwong. Raka pun tak tinggal diam. Dia mengeluarkan ajian Braja Mustinya untuk melawan Kiwong. Kini, kedua tangannya Raka mengeluarkan api yang membara. Ia hendak menghujamkan api Braja Musti itu pada Kiwong. Akibat sambaran api Braja Musti, tubuh Kiwong pun mental sampai menabrak tiang-tiang kapal. Tapi ajaibnya lelaki itu tidak terbakar sama sekali. Jenglot di dalam tubuh Kiwong punya kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Perlahan Kiwong bangkit kembali. Ia tampak sangat marah. Raka berlari sekuat tenaga. Kali ini dia akan menghujamkan kedua tangannya yang penuh api itu ke tubuhnya Kiwong. Namun kali ini tubuh Kiwong tidak mental. Lelaki itu malah tersenyum mengerikan pada Raka. Kemudian ia pun mencekik leher Raka lalu mengangkatnya dengan paksa. Tubuh Raka dibanting dengan sangat keras. Raka pun terkapar. Kaki kanannya terasa sakit sekali. Melihat kejadian itu, Tu Bagus Aji tidak tinggal diam. Dia meraih senjata laras panjang yang tergeletak di atas lantai. Senjata itu milik salah satu pembajak yang sudah tewas. Kemudian, Tu Bagus Aji mendekat pada Kiwong sambil terus menembakkan senjata. Namun ternyata Kiwong sangat kuat. Peluru itu memang berhasil menembus tubuh Kiwong, tapi ia tidak kesakitan sama sekali. Kiwong pun lari dengan sekuat tenaga menghampiri Tu Bagus Aji. Kiwong berhasil menggigit pundak lelaki itu. Tu Bagus Aji kesakitan. Dia tak mampu lagi menembakkan senjatanya. Dan dengan brutal, Kiwong mencekik leher Tu Bagus Aji. Kali ini, Kiwong akan menyantapnya hidup-hidup. Sebelum lelaki itu mati, ia sempat menoleh pada Raka. Ia pun berkata dengan napas terputus-putus, "Raka, tolong jaga putriku," ucap Tu Bagus Aji. Kiwong langsung menggerogoti leher Tu Bagus Aji. Raka tak sempat menolongnya karena ia masih kesakitan. Leher Tu Bagus Aji tidak tersisa. Kiwong menggerogotinya dengan sangat ganas. Sementara itu, Raka tidak mau buang-buang waktu. Dan dengan terpincang-pincang, ia bangkit kemudian menghampiri Ana yang masih menangis tak karuan. Anak perempuan itu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Kiwong membunuh Tu Bagus Aji. Tubuh Ana bergetar, air mata membasahi pipinya. Ia masih duduk di samping jasad ibunya. Raka harus gerak cepat mumpung Kiwong masih menggerogoti tubuh Tu Bagus Aji.
Raka mengambil tali tampar, lalu mengikatkan tali itu pada peti Duloh. Kemudian sambil terpincang-pincang, ia mengangkat tubuh Ana dan menaikkannya ke atas peti. Ana harus segera keluar dari kapal ini sebelum Ki Wong membunuhnya. Dengan sekuat tenaga, Raka mengangkat peti itu. Tapi sayangnya tidak terangkat. Peti yang dinaiki Ana sangat berat. Raka pun berteriak pada dua orang penumpang yang sedang panik karena tidak kebagian perahu untuk melarikan diri. Raka meminta bantuan pada mereka berdua untuk mengangkat peti Duloh. "Bantu aku, dan aku janji akan menyelamatkan kalian berdua," ucap Raka pada kedua penumpang tersebut. Akhirnya mereka mau membantu Raka untuk mengangkat peti yang dinaiki Ana. "Nak, pegangan yang kuat," ucap Raka. "Aku takut, Paman," jawab Ana. Tangan mungilnya memegangi tali tampar. Anak itu memang suka memanggil paman pada siapapun. Itu kebiasaannya dari dulu. "Kau akan baik-baik saja, Nak. Paman janji akan menyusulmu di bawah sana," ucap Raka sambil mengelus kepala Ana. Peti pun perlahan diturunkan, sementara Ana duduk di atas peti itu sambil memegangi tali tampar. Namun sayang, padahal tinggal sedikit lagi peti itu menyentuh permukaan laut, ada serangan dari Ki Wong. Tali tampar itu pun lepas. Terdengarlah teriakan Ana dari bawah kapal. Sementara itu, Raka kembali bertarung. Kakinya yang pincang menyulitkan Raka untuk bergerak dengan gesit. Kedua penumpang tadi lari terbirit-birit menjauh dari Ki Wong. Mereka berdua sempat terkena cakaran di bagian leher. Raka menoleh ke kanan. Ternyata tak jauh dari tempat Raka berdiri, ada galon-galon besar yang berisi bahan bakar. Raka mendekat pada galon tersebut. Lalu ia berdiri di hadapan tumpukan galon bahan bakar. Ki Wong tampak sangat marah. Ia lari dengan cepat menghampiri Raka. Dan sekitar 3 meter dari Raka, Ki Wong langsung loncat sangat tinggi. Dia akan menghantam Raka dengan cakarnya. Tapi untungnya Raka berhasil menghindar. Kemudian ia mencengkram kepala Ki Wong dan membantingnya pada galon bahan bakar. Galon itu pun pecah. Bahan bakar membasahi lantai. Raka berteriak sekuat tenaga. Lalu kedua tangannya mengeluarkan api beraja musti. Api itu ia hujamkan pada wajahnya Ki Wong yang berlumur bahan bakar. Ledakan pun terjadi dengan sangat dahsyat. Kapal itu terbakar. Banyak penumpang yang melemparkan dirinya sendiri ke laut. Mereka berteriak histeris melihat kebakaran yang semakin membesar itu. Dan perlahan, kapal de Rotterdam peninggalan Belanda itu mulai tenggelam ke dasar laut. Baik, mari kita lihat nasib Ana. Ternyata anak perempuan itu masih hidup. Ia mengambang di atas peti Duloh. Kedua tangannya berpegangan dengan sangat erat pada peti tersebut. Anak perempuan itu menyaksikan kapal de Rotterdam yang perlahan mulai tenggelam. "Ayah, ibu," ucap Ana sambil menangis. Dan tak jauh dari Ana, tiba-tiba saja muncul seseorang dari dalam laut. Anak kaget. Dia menoleh ke kanan. Raut wajah anak itu sangat ketakutan. Ternyata itu adalah Ki Wong. Rupanya ia selamat dari ledakan tadi. Jenglot yang merasuki tubuhnya membuat Ki Wong sangat kuat. Lelaki itu mengayun-ngayunkan kaki dan tangannya agar tetap stabil di permukaan laut. Ki Wong memandangi Ana sambil tersenyum mengerikan. Kini anak perempuan itu benar-benar dalam bahaya. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu kelanjutannya ya. Tetap sehat dan salam getih.